Keluarga Ahmad Rafiq telah menancapkan pengaruh politik selama puluhan tahun lewat Partai Golkar. Anak-anak hingga menantunya sukses menduduki kursi-kursi parlemen bahkan Bupati Pekalongan selama 2 periode. Namun, layaknya dinasti politik yang lain, dinasti politik Rafiq juga tak luput dari skandal dan kasus hukum. Pada 2017, putra Ahmad Rafiq, Fahad Elfos divonis 4 tahun penjara oleh pengadilan karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Al-Quran dan laboratorium Madrasah Sanawiyah. 9 tahun berselang, anak Rafiq yang lain, Fadia Arafiq yang telah berkuasa di Pekalongan selama lebih dari 15 tahun, ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada 3 Maret 2026. Antara 2011 hingga 2012, masyarakat Indonesia dibuat geleng-geleng kepala atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota dewan dan pejabat Kemenak. Pasalnya, para pejabat tersebut mengkorupsi dana pengadaan Al-Quran dan laboratorium Madrasah Sanawiyah yang merugikan negara hingga 14 miliar. Modus korupsi dilakukan lewat markup harga, pengaturan tender, dan pembagian fee ke berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan pejabat Kemenak. Salah satu figur yang terlibat adalah Fahad Elfos, anak dari Ahmad Rafiq, tokoh muda Partai Golkar, sekaligus Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar. Dalam kasus ini, Fahad Elfos bertindak sebagai penghubung atau pengatur fee dari pihak swasta ke pejabat negara. Sebagai imbalan, ia menerima aliran dana haram senilai 3,4 miliar. Kasus ini bermula dari kong kali kong antara Fahad Elfos, anggota DPR Zulkarnain Jabar, dan anaknya Dendi Prasetya, serta pejabat Kemenak Ahmad Johari. Mereka menggunakan pengaruh, posisi, dan kewenangannya untuk mengatur perusahaan tertentu memenangkan tender pengadaan kitab suci dan laboratorium. Anggaran proyek ini sendiri mencapai lebih dari 80 miliar. Kasus ini baru menjadi sorotan publik ketika KPK menetapkan Zulkarnain Jabar dan anaknya Dendi Prasetya sebagai tersangka pada 2012. Setahun kemudian, Ahmad Johari, seorang pejabat Kemenak, menyusul menjadi tersangka. Sementara Fahad Elfos baru ditetapkan sebagai tersangka pada 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan tersangka baru kasus korupsi proyek percetakan Al-Quran dan pengadaan laboratorium komputer madrasah di Kementerian Agama tahun 2011-2012. Fahad Elfos atau lebih dikenal sebagai Fahad Arafiq, KPK menilai Fahad bersama 2 terpidana Zulkarnain Jabar dan Dendi Zulkarnain melakukan indikasi suap terkait proyek tersebut. Dalam persidangan, mereka berempat terbukti bersalah dan pengadilan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara untuk Zulkarnain, 10 tahun penjara untuk Johari, 8 tahun penjara untuk Dendi, dan 4 tahun penjara untuk Fahad Elfos. Sebelumnya, Fahad Elfos juga pernah dihukum 2,5 tahun penjara pada 2012 karena terbukti menyuap anggota dewan dalam kasus korupsi alokasi dana penyelesaian infrastruktur daerah. Fahad Elfos adalah satu dari jaringan besar kekuasaan keluarga Ahmad Rafiq di perpolitikan. Ahmad Rafiq sendiri bukanlah tokoh politik. Ia besar di industri hiburan sebagai aktor, sutradara, dan pedangdut legendaris Indonesia era 1980-an. Lagunya berjudul Pandangan Pertama melejitkan namanya di belantika musik tanah air. Ahmad Rafiq diketahui memiliki beberapa orang anak yang kemudian turut menapaki karir hiburan, bahkan politik. Fairuz Arafiq menjadi anak Ahmad Rafiq yang paling konsisten di industri hiburan hingga sekarang. Ia merupakan penyanyi, aktris, model, serta kreator konten yang telah melalang buana di berbagai sinetron dan film. Pada 2013, Partai Golkar sempat mengusung Fairuz sebagai caleg DPRD Kota Depok, tapi kemudian batal karena ia kesulitan membagi waktu. Selanjutnya, ada nama Fadia Arafiq, penyanyi dangdut yang cukup populer di era 2000-an yang kemudian lebih memilih untuk terjun ke politik. Popularitasnya sebagai artis dan jaringan kuat keluarganya di Partai Golkar menjadi modal besar untuk mencalonkan diri di Pilkada Kabupaten Pekalongan 2011 sebagai calon wakil bupati mendampingi Ahmad Antono. Keduanya sukses memenangkan kontestasi dan resmi menduduki kursi nomor 1 di Pekalongan. Jabatan itu juga menjadi titik awal kekuasaan Fadia yang langgeng hingga 15 tahun mendatang. Setelah masa jabatannya berakhir di 2016, Fadia ditunjuk sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan 2016-2021, sekaligus Ketua KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah. Posisinya ini memperluas jaringannya di kalangan pemuda, ormas, dan elit partai tingkat provinsi dan kabupaten. Pada Pilkada Kabupaten Pekalongan 2020, Fadia yang didukung koalisi Partai Golkar dan berpasangan dengan Rizwandi menantang petahana Asif Kholbihi dalam perebutan kursi bupati.
Keduanya unggul dan meruntuhkan dominasi sang petahana dengan kemenangan 56% suara. Kisah kekuasaan Fadia berlanjut saat dirinya kembali maju di pilkada untuk kedua kalinya. Kali ini, ia berpasangan dengan Sukirman dan melawan mantan wakil bupatinya sendiri. Dukungan kuat partai pengusung dan performanya sebagai petahana membuatnya kembali mempertahankan kursi Bupati Pekalongan 2024-2029. Sementara itu, Ashraf Abu, suami Fadia yang juga politisi Partai Golkar, kini menjabat sebagai anggota DPR. Anaknya, Sabik Ashraf, menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Periode kedua bagi pejabat publik kerap menjadi kutukan. Banyak di antaranya kemudian terlena hingga terjerat kasus hukum. Begitu pula yang terjadi dengan Fadia Arafik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah. Pada 3 Maret 2026, ia dan beberapa orang lainnya terjerat OTT KPK atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Hingga video ini dirilis, ia masih menjalani pemeriksaan dan belum ada detail spesifik yang diungkap oleh KPK terkait kasus ini. Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, ya bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR. Serta dengan demikian, saudara FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada sekretaris daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Itu yang disampaikan oleh saudari FAR pada saat memberikan keterangan. Kasus Fadia kembali mengingatkan publik soal bagaimana saudaranya, Fahad Elfos, juga pernah divonis 4 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Sementara istrinya, Rani Medina, kini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Kemenangannya di Pileg dinodai oleh dugaan politik uang, di mana laporan Tempo menyebut adanya dugaan pembagian amplop berisi uang 100.000 di Depok dan Bekasi saat masa tenang pemilu. Anak Ahmad Rafiq selanjutnya adalah Farabi Elfos, sosok yang lebih menonjol di bidang kedokteran yang juga aktif di politik. Dokter spesialis anak ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok sejak 2016. Kini, ia juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029. Sementara istrinya, Ririn Farabi, juga merupakan dokter dan aktif di Partai Golkar. Ririn bahkan pernah menjadi calon wakil wali kota di Pilkada Kota Depok 2024 berpasangan dengan Imam Budi Hartono walaupun akhirnya kalah. Selain itu, ada juga nama mendiang Faris Elfos, anak Ahmad Rafiq yang pernah menjabat sebagai ketua fraksi Golkar DPRD Kota Depok.